Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersyukur kita masih ada di dalam kesempatan yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10, satu ayat yang terkenal bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Tuhan ingin agar setiap kita orang-orang yang percaya itu mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Sebelumnya Yesus katakan ada pencuri, ada iblis yang datang untuk mencuri, lalu kemudian membunuh dan akhirnya membinasakan. Iblis mencuri hal-hal yang baik dari dalam kehidupan orang-orang percaya. Iblis mencuri pengharapan, iblis mencuri keyakinan, iman, iblis mencuri damai sejahtera, sukacita. Yang kemudian ketika manusia kehilangan semuanya itu, manusia akhirnya akan binasa dengan sendirinya. Tetapi Yesus katakan bahwa aku datang memberikan kamu pengharapan yang baru. Bahwa aku datang memberi kamu hidup yang bukan sekedar hidup, tetapi hidup di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang mau hidup di dalam kelimpahan? Ada, cuma 20% ya. Ya, walaupun tidak angkat tangan tapi dalam hati, saya mau hidup limpah. Amin. Ya. Semua pasti mau hidup di dalam kelimpahan. Ya. Dan ini memang janji Tuhan, saudara. Tapi kita mau belajar bagaimana supaya janji Tuhan itu bisa berlaku di dalam kehidupan kita. Ya. Karena setiap janji Tuhan itu, ya, itu juga membutuhkan respon, ya, membutuhkan tanggapan daripada setiap orang percaya. Ketika Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham, Tuhan katakan dari pihakku, aku akan meneguhkan perjanjianku. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Engkau membuat engkau menjadi bapa dari segala bangsa. Dari pihakku. Tapi dari pihakmu, artinya di dalam perjanjian itu
ada dua pihak yang harus memberikan tanggapan, memberikan respon dengan benar, dengan tepat. Agar janji firman Tuhan itu, agar kehendak Tuhan itu dapat terwujud di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, kita mau melihat contoh dari kisah Naomi dan Ruth. Di dalam kitab Rut pasal 1, kitab Rut pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Rut pasal 1 ayat 21-22. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Tentu kita semua tahu kisah ini ya. Ketika Naomi, mereka sekeluarga, Elkana pergi ke Moab, lalu berpikir akan mendapatkan kehidupan yang baik di sana. Tetapi ternyata sebaliknya yang mereka dapatkan, dan mereka sampai pada kondisi keadaan di ayat yang ke-21 itu. Naomi katakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong, tidak ada apa-apa lagi. Menjadi miskin, menjadi melarat, kembali ke Bethlehem. Tapi apa yang terjadi kepada hidup mereka ketika mereka kembali ke Bethlehem, saudara? Kita langsung pada pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Pasal 2 ayat 17. Maka ia, Rut, memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, lalu Rut berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi di belakang para penuai-penuai, dan aku mengambil bagian yang sudah ditentukan bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang asing di antara orang Israel. Lalu ayat 17 tadi katakan, Rut itu memungut di ladang sampai sore. Dia mengirik apa yang dipungutnya. Artinya dia, kalau kita menuai padi itu digiling ya, jadi sudah bersih, saudara. Ini bukan berat kotor, ini berat bersih. Dia dapat seeva jelai. Satu eva itu 36 liter. Nah, saya hitung itu 1 liter itu 0,75 kilo. Jadi satu hari itu dia bawa 1 eva itu sama dengan 27 kilo. Nah, musim menuai tadi dikatakan di ayat 22 pasal 1 itu, mereka sampai ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi baru mulai musim menuai. Nah, musim menuai di Israel itu berlangsung selama 7 minggu atau 49 hari. Jadi kalau dikali, satu hari rata-rata dia bisa bawa pulang 27 kilo, maka selama 49 hari itu dia bawa pulang 1.323 kilo. 1,3 ton. Ini satu orang yang kerja ini. Satu orang kerja. Kalau mereka dua makan itu satu hari 1 kilo, berarti cuma 365 kilo. Masih ada sisa 1 ton kurang dikit. Saudara lihat ya, betapa mudahnya Tuhan mengubah keadaan ekonomi kita. Betapa mudah, betapa gampangnya Tuhan membalikkan keadaan. Terlalu mudah, saudara, terlalu gampang.
Tidak sulit. Dari yang awalnya Naomi katakan kita ini kosong, nol besar. Tidak tahu mau mulai dari mana. Sampai dia ganti namanya sendiri. Dari yang artinya indah, manis menjadi pahit. Mungkin kita sedang menjalani hari-hari yang seperti pahit. Hari-hari yang sulit. Hari-hari yang berat. Tetapi mari kita lihat bahwa ternyata tidak sulit untuk Tuhan mengubah keadaan kita. Tapi yang sulit adalah Tuhan dapat menemukan orang-orang yang cukup punya kerendahan hati untuk datang mencari Tuhan. Di ayat yang ke-22 dari pasal 1 dikatakan, dan sampailah mereka ke Bethlehem. Kelimpahan materi yang dialami oleh Ruth dan Naomi diawali dari keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Diawali dari keputusan untuk kembali ke rumah roti itu. Diawali oleh keputusan untuk kembali kepada firman Tuhan yang benar itu. Bagaimana orang percaya dapat mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupannya? Kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita melihat atau membuka Injil Matius pasal yang ke-6. Kunci kita mengalami berkat daripada Tuhan. Ayat juga yang sudah menjadi ayat hafalan. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, segala sesuatu yang kita harapkan, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Surat Korintus katakan, Dia memberi kepada kamu lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Lebih daripada apa yang kamu pernah dengar. Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita harus memahami menyadari sungguh-sungguh, dan saya pikir kita sudah memahami itu, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Nah, apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah? Saya mencatat ada 3 hal di dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah otoritas atau kuasa. Sebuah kerajaan atau negara dapat disebut kerajaan atau negara kalau ada otoritasnya. Ya kan? Kalau ada pemimpinnya, kalau ada presidennya, kalau ada rajanya, kalau ada yang memegang otoritas, baru bisa disebut sebagai kerajaan. Bagaimana mungkin kerajaan tanpa raja atau negara tanpa presiden? Tidak mungkin. Nah, kerajaan Allah itu berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, kita sedang mencari otoritas. Kita sedang ada di bawah otoritas, kita mengenal otoritas kita. Kita mengenal siapa yang berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang perlu kita pahami bahwa kuasa itu akan mengikuti ketaatan. Bukan sebaliknya. Bukan ketaatan mengikuti kuasa, bukan, saudara. Karena banyak orang
maunya kuasa ketaatan itu mengikuti kuasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau Tuhan kasih saya berkat, kalau Tuhan berkati saya akan taat. Kalau kita mengalami kuasa, baru kita mau taat. Tetapi prinsip firman Tuhan bukan begitu, saudara. Kuasa itu hanya mengikuti ketaatan. Ketika Yesus memulai pelayanannya, dia memulai dari sebuah ketaatan kepada kehendak Tuhan, kepada otoritas Allah. Yohanes Pembaptis bilang, untuk apa kamu datang dibaptis? Kamu tidak perlu bertobat. Tidak perlu bertobat. Buat apa? Baptisan Yohanes itu kan baptisan pertobatan. Tapi Yesus bilang, enggak apa-apa. Kita harus melakukan semua kehendak Allah. Amin. Baru kemudian kita lihat bahwa ketika Yesus melayani betul-betul dia dilengkapi, dia memiliki kuasa yang luar biasa. Karena dia sudah mulai dari sebuah ketaatan. Berbicara tentang mencari kerajaan Allah adalah berbicara tentang tunduk kepada otoritas Allah. Tunduk kepada kuasa Allah. Tapi banyak orang mau melihat kuasa dulu baru mau tunduk. Baru mau taat. Dan ini yang banyak terjadi, saudara. Sehingga orang mungkin bisa mengalami kuasa Allah. Mungkin bisa. Tapi dia tidak akan pernah bertahan di dalam kehidupan rohaninya. Berapa banyak orang yang mengalami mujizat Yesus? Berapa banyak? Orang yang mengalami mujizat Yesus itu. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, saudara. Tapi berapa banyak orang yang bertahan waktu dia disalib? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka hanya menikmati mujizat. Mereka hanya menikmati kuasa. Nah, Tuhan mau kita mengalami berkat-berkat Tuhan itu. Tapi dimulai dari kita mulai mencari kehendak Allah. Otoritas Allah. Kuasa Allah. Mari kita hidup di dalam otoritas kepemimpinan Allah itu. Di dalam apa kita mengalami otoritas Allah itu? Di dalam Injil Yohanes pasal yang Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12 ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Representasi dari kerajaan Allah adalah Roh Kudus. Amin. Sehingga di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi mencari kerajaan Allah berbicara tentang kita tunduk kepada otoritas, tapi kita pun memiliki otoritas. Amin. Kita pun memiliki otoritas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya, Alkitab katakan kita ini diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Salah satu kuasa itu usir setan, itu kuasa yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Tidak ada karunia usir setan, saudara. Tidak ada. Artinya itu harusnya bisa dilakukan oleh semua orang percaya. Harusnya bisa dilakukan oleh semua orang percaya. Kalau benar-benar percaya. Kan begitu. Tidak perlu hamba Tuhan. Kita semua ini punya kuasa. Kuasa untuk melawan kuasa kegelapan itu. Kita diberikan kuasa, saudara. Tapi seringkali kita tidak tahu senjata yang kita miliki itu. Kita tidak tahu bahwa kita diberikan otoritas untuk menghadapi kuasa kegelapan itu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Nanti kita akan melihat di bagian yang berikut, yaitu mencari kebenaran Allah. Tapi kita harus menyadari bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita hidup di bawah otoritas Allah. Amin. Tunduk di bawah kuasa Allah. Tapi Tuhan pun memberi kuasa kepada kita.
Kita pun memiliki otoritas yang harusnya dapat kita gunakan. Harusnya kita gunakan itu. Jangan kita selalu bergantung kepada hamba Tuhan untuk hal-hal yang seharusnya kita sudah miliki, saudara. Kita sudah miliki. Apalagi ke tim-tim doa yang tidak jelas. Bukan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, malah membuat kita menjauhi otoritas kerajaan Allah itu. Yang berikut, kerajaan itu bicara tentang kehendak. Kehendak. Ada otoritas, ada kehendak, ada tujuan, ada tujuan. Kalau bangsa kita, negara kita Indonesia ini kan punya tujuan yang disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Itu ada banyak tujuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mengusahakan ketertiban dunia dan seterusnya. Dulu waktu masih zaman sekolah kita hafal itu. Itu adalah tujuan, tujuan berbangsa dan bernegara. Demikian juga kerajaan Allah itu punya tujuan, saudara. Punya kehendak. Sehingga ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada kehendak-kehendak Allah yang harus terjadi dalam kehidupan kita, dan Allah ada kehendak-kehendak Allah yang harus terjadi melalui kehidupan kita. Kehendak Allah itu harus terjadi di dalam hidup kita ini. Dan kehendak Allah harus terjadi juga melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Kan ada fungsi gereja itu ya. Ada diakonia, ada koinonia, ada marturia, ada didaskalia, dan seterusnya. Itu kehendak-kehendak Allah yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, mari kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sampai kepada apa yang Tuhan janjikan yang materi-materi itu, mari kita mulai seperti Ruth dan Naomi. Mereka mau kembali kepada Bethlehem. Kembali ada di bawah otoritas. Ketika dulu mereka melihat kelaparan terjadi, mereka coba melarikan diri dari otoritas itu. Mereka mencoba melarikan diri ke Moab untuk menghindari otoritas itu. Tapi akhirnya mereka harus kembali juga. Dan ketika mereka kembali, kita lihat mereka melakukan kehendak Tuhan. Rupanya Naomi ini mengajar Ruth dengan baik ya. Sehingga Ruth ini mengerti Taurat ya, mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan bagi orang-orang Israel ya. Mengerti firman Tuhan tentang hak-hak orang-orang yang ada di tanah Israel itu. Sehingga Ruth bisa berkata, biar saya pergi. Dari mana dia tahu? Tentu Naomi mengajarkan dia. Karena itu penting saudara pendidikan di dalam kekristenan itu. Ruth dengan inisiatif dan dengan pengetahuannya dia pergi. Dan kita lihat hasilnya saudara. Dan yang ketiga, kehendak Allah itu berbicara, kerajaan Allah itu berbicara tentang budaya, cara hidup. Setiap bangsa itu kan punya budaya masing-masing ya. Setiap bangsa itu punya kulturnya, punya ciri khasnya masing-masing. Ya. Saya punya sepupu dari pihak istri itu, dia besar di Amerika. Lalu satu waktu dia pulang ke Indonesia, ketemu dengan ponakan-ponakannya yang umurnya hampir sama. Lalu dia bilang, ayo kita makan. Makan kemana? Makan di McD aja. Karena dia masih harus menyesuaikan diri dengan makanan-makanan Indonesia kan. Oh ayo makan. Wah, satu rombongan pergi. Sampai di McD, dia di depan. Dia pesan, habis dia pesan, dia pergi. Dia pun bilang, kok dia sudah jalan? Woi, ayo pesan saja, pesan. Langsung bayar.
Jadi dia datang itu dia hanya pasang untuk dirinya sendiri, dia bayar lalu dia jalan, saudara. Ya. Saudara bayangkan, ini enggak kelabakan kalang kabut ini satu rombongan ini. Ya. Untuk ada yang bawa uang juga, saudara. Ya. Jadi mereka bilang, wih, ini baik betul ya. Ya. Lu bisa aja potong jalan begini jauh, ini baru lu. Itu budaya, ya. Itu sudah budaya mereka begitu. Bukan sengaja mau mempermalukan, tidak. Memang budayanya begitu. Kita makan ini hanya makan duduk sama-sama saja, tapi bayarnya masing-masing. Ya. Hanya menunya saja yang sama. Nah kita kan tidak punya budaya begitu. Siapa ya ajak berarti dia harus bayar. Itu budaya kita begitu. Nah kerajaan Allah itu juga punya budaya, saudara. Punya cara hidup, punya cara pandang, ya, punya cara sikap, ya, yang kita pelajari setiap minggu itu. Ya. Ada budaya-budaya kerajaan Allah. Ya. Kita harus hidup di dalamnya. Karena kalau kita tidak terbiasa hidup di dalam budaya kerajaan Allah, kita juga tidak akan nyaman tinggal di sorga, saudara. Karena apa yang terjadi di sorga harus terjadi di bumi. Di dalam sikap hidup kita. Di dalam budaya-budaya kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita tidak membiasakan hidup dalam budaya kerajaan Allah, tidak bisa kita hidup di sorga, saudara. Karena Tuhan mau. Kehidupan kita di bumi ini adalah persiapan kita masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Hiduplah dalam budaya-budaya. Cara berkata-kata kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita, cara kita mengambil keputusan. Semua itu berbicara tentang budaya, tentang cara hidup. Dan Tuhan mau kita alami itu, saudara. Kita hidup di dalamnya. Kita menghidupi budaya kerajaan Allah itu. Karena itu di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, aku menasihati kamu supaya kamu punya perubahan pikiran. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu jangan seperti cara berpikir dunia. Jangan memiliki cara pandang dunia, cara bersikap dunia. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan kehendaki kita bertindak, bersikap dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai mencari kerajaan Allah. Ada otoritas, ada kuasa di dalamnya, ada kehendaknya, dan ada budaya kehidupan di dalam kerajaan Allah itu. Yang kedua yaitu mencari kebenarannya, mencari kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita semua tahu bahwa cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan itu adalah dengan bersekolah. Ya kan? Dan cara itu dari zaman dahulu sampai hari ini itu belum berubah, saudara. Supaya kita bisa memperoleh pengetahuan yang baik, yang tepat, yang sistematis, ya, yang holistik, yang terintegrasi, itu harus melalui sekolah. Dan bersekolah artinya menjadi murid. Karena itu tepatlah ketika Yesus dalam amanat agungnya katakan kepada murid-muridnya, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid. Persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak banyak orang mau jadi murid. Tidak banyak orang mau jadi murid. Kenapa? Murid itu harus taat kepada guru, ya kan? Harus taat kepada guru dan aturan. Itu sudah pasti, tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Kalau mau jadi murid harus taat, taat kepada guru dan semua aturan-aturan sekolah. Zaman dulu ini kalau kita lihat guru itu kita bulu badan berdiri, saudara. Kita bingung mau sembunyi di mana. Kalau papasan dengan guru itu. Tapi sekarang ini udah lewat betul, ini udah biasa sah. Tahu korju sonde, saudara. Guru itu orang yang harus dihormati. Peraturan sekolah.
Murid harus komitmen dengan tugas tanggung jawabnya. Itu murid, saudara. Lalu murid tidak boleh terlambat. Nah ini murid ini. Siapa anak bilang, Pak itu sekolah terlambat 1 menit, saya terlambat tuh. Ya iyalah, setengah menit itu terlambat, namanya terlambat. Murid tidak boleh terlambat. Dan murid itu harus belajar, namanya juga murid. Nah ini yang membuat orang itu tidak mau jadi murid. Botong tua-tua begini cuma belajar, bikin apa? Ya iyalah, yang suruh saudara masuk SD SMP juga siapa? Tapi kita sedang berbicara tentang pendidikan rohani, saudara. Kita sedang berbicara tentang bagaimana menjadi murid-murid Kristus. Karena itu mungkin kita perlu bertanya, dari semua anggota gereja itu berapa banyak yang betul-betul jadi murid? Berapa banyak? Jangan-jangan itu tidak semua anggota gereja itu adalah murid. Kalau di tempat kami di Etalu, saya hitung, yang murid itu hanya 40% dari jumlah jemaat di tempat kami di Etalu. Itu hanya 40% dari jumlah jemaat yang hadir itu. Yang mau taat, yang komit, yang tidak terlambat, yang mau belajar. Kalau ibadah doa dia datang, ibadah PA dia datang, itu hanya 40%. Yang lain itu antara mau daftar dengan sonde, masih ragu-ragu mau jadi murid atau tidak. Padahal gereja itu tiap hari buka pendaftaran. Nah sebagai murid apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kebenaran? 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Apa yang harus dilakukan sebagai murid? Ibadah. Amin. Ibadah. Sebagaimana di sekolah kita mendapatkan pengetahuan, demikian juga di dalam ibadah kita mendapatkan pengetahuan firman yang berisi janji-janji firman Tuhan yang itu berguna bagi kehidupan kita masa kini, terutama bagi kehidupan kita masa depan. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di dalam kerajaan sorga yang kekal. Semua di dalam ibadah itu berguna, saudara. Saya ini kadang-kadang masih suka lucu ya dan aneh. Kalau masih ada orang tua bilang, saya pun anak ini susah bangun. Susah bangun. Kalau ke ibadah, kalau ke sekolah dia tidak susah. Saya pun anak ini tidak suka ibadah. Mau karmano. Tidak suka ibadah. Sebenarnya semua orang, saudara, semua orang secara jasmania ini, kalau boleh pilih, orang juga malas mau ibadah. Kalau boleh pilih. Semua orang juga kalau boleh pilih, orang tidak mau sekolah, saudara. Ya kan? Saya nggak tahu saudara ya, tapi kalau saya dulu orang tua harus kasih bangun, mandi cepat, baru di sekolah. Tapi itu kan harus kita lakukan. Kalau kita bisa bilang kepada guru sekolah minggu, aduh minta maaf ibu, saya anu susah bangun. Seharusnya kita juga bisa bilang itu ke guru sekolah, aduh maaf ibu, saya anu tidak bisa bangun. Kalau bisa ibu saya datang di rumah. Banyak orang tua masih mengabaikan pendidikan rohani. Tapi berjuang luar biasa untuk pendidikan akademik anak-anak itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau kasih tahu bahwa pendidikan akademik itu akan membawa anak-anak kita tidak lebih dari sekedar mendapatkan hal-hal materi. Tidak lebih. Tapi pendidikan rohani itu membawa mereka mampu menjalani hidup mereka dengan benar. Dan akan membawa hidup mereka bukan cuma sampai berhasil di bumi ini, tapi sampai kepada kerajaan surga. Karena itu mari kita serius, saudara.
di dalam pendidikan rohani kita itu. Ibadah kita harus lakukan dengan hormat. Yang kedua itu, lakukan dengan hormat dalam ibadah kita itu. Kita datang menghadap Tuhan. Kita mengikuti ibadah kita dengan serius, dengan penuh perhatian. Ketika bangsa Israel pulang, bangsa Yehuda pulang dari pembuangan di Babel, Ezra dan Nehemia mulai membangun pengajaran. Saudara, mereka itu Ezra kalau kasih khotbah itu dari pagi sampai sore. Bangsa Israel itu berdiri dari pagi sampai sore. Sampai sore ini. Bukan cuma setengah jam khotbah. Kenapa? Mereka harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Tapi itu dilakukan untuk membangun kembali budaya-budaya kerajaan Allah itu. Nah, mari kita semakin serius di dalam kita mencari kebenaran, saudara. Amin. Ya, di dalam kita mencari kebenaran itu. Karena yang berikut, ibadah itu mendewasakan kita. Amin. Ya, mendewasakan kita. Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu mendewasakan kita. Ibadah itu membuat kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar. Sehingga hidup kita semakin benar, semakin kudus, semakin sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus dalam surat Korintus katakan, waktu aku masih anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Aku bertindak seperti anak-anak. Aku berkata-kata seperti anak-anak. Tetapi ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau dianggap dewasa oleh Tuhan, jangan kita bersikap sebagai anak-anak. Yang mut-mutan, anak-anak itu kan sangat dipengaruhi oleh moodnya, perasaan. Beta lagi jengkel. Nanti saya baru tempat ibadah. Atau mak lu duluan. Lu lihat satu dia ada kuson, kalau dia ada beta tepi. Ini kita mau ibadah cari siapa? Mari kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu kalau kita mau dianggap dewasa oleh Tuhan. Karena apa? Hanya orang dewasa yang diberi kepercayaan besar. Amin. Hanya orang dewasa yang diberi kepercayaan pegang uang besar. Saudara ada yang kasih pegang uang anak saudara umur 6 tahun uang 500.000? Terserah anak. Lu mau belanja apa terserah. Lu kelola dengan baik ya. Lu atur dengan baik ya. Ada yang lu tabung, ada yang lu kasih perpuluhan. Dia anak umur 6 tahun. Bisa? Tuhan tentu saja mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar, ekonomi yang besar. Ketika Tuhan melihat kita cukup dewasa di dalam hal-hal rohani. Amin. Daud sekalipun dia masih anak-anak, tapi dia sudah punya sikap yang dewasa. Sehingga Tuhan mempercayakan dia hal-hal yang besar, saudara. Ini bukan bicara umur, tapi ini bicara tentang bagaimana kedewasaan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita berproses di dalam Tuhan. Agar kita punya pengalaman-pengalaman iman. Dan ujungnya, itu hanya di ujungnya, hanya terakhirnya. Matius 6 ayat 33 tadi katakan, segala sesuatu akan kutambahkan kepadamu. Amin.